sejarah, dan hubungan budaya. Orang Kenyah dan Kayan menganggap kepala sungai sebagai bagian titik asal mereka. Suku Kenyah tampaknya telah menghuni Kalimantan Tengah untuk waktu yang cukup lama. Sedangkan suku Kayan dikenal sebagai kelompok yang berpindah-pindah dan penakluk datang belakangan dari selatan dan timur. Suku Kayan memperbudak dan mengintimidasi Murut dan kelompok lainnya di daerah tersebut. Pada awal abad ke-20, rejim Brooks mengakhiri praktek pengayaan dan peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Kayan atau orang-orang tersebut. Pemukiman. Di kalangan suku Kenyah, desa tersebut terdiri dari satu rumah panjang, sementara di antara suku Kayan adalah sebuah desa atau yang mungkin berbentuk 30 keluarga terdiri dari sekelompok rumah panjang. Setiap desa memiliki bagian sungai sebagai wilayahnya sendiri. Akibat deregulasi tanah, sebuah desa akan bergerak di sepanjang sungai kembali setelah 12-15 tahun. Rumah panjang Kayan mengesankan karena ukuran dan daya tahannya. Mereka dibesarkan di atas tiang pancang atau awalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan, dibuat dari papan kayu ulin atau belian yang kemungkinan 300 meter, masing-masing dapat menampung 500 orang atau rata-rata 200-300 orang. Setiap keluarga memiliki papan dan balok yang menjadi bagian dari rumah panjang tersebut. Laki-laki tidur di beranda, sementara perempuan dan budak perempuan yang belum menikah tinggal bersama keluarga masing-masing. Ekonomi. Padi tanaman secara bergiliran yang merupakan makanan pokok. Di sana juga ditanam jagung, ubi, labu, ketimun, juga tanaman tembakau. Di beberapa kelompok Kenyah, penanaman padi dikuasai oleh kaum perempuan. Memancing ikan lebih penting daripada berburu binatang, terutama dengan meracuni atau menubah sungai. Berburu dilakukan dengan anjing dan sumpitan, sementara babi dan ayam dipelihara untuk dimakan dan korban. Kerajinan. Suku Kayan dan suku Kenyah ahli sebagai tukang kayu, tukang logam, dan pembuat kano. Mereka berdagang pisau dan pedang yang terkenal di Kalimantan Tengah. Bagi orang Kenyah, karet menjadi tanaman komersial terpenting. Seorang individu Kayan yang membuka lahan hutan primer memiliki kepemilikan yang tidak terbantahkan oleh bahan tersebut. Terminologi keberadaban bersifat bilateral mencerminkan generasi dan memiliki terminologi sepupu atau kekerabatan. Desa cenderung terdiri dari orang yang masih satu kekerabatan. Bagi orang Kayan, setiap desa atau umat memiliki silsilah arsitektoratnya sendiri. Organisasi sosial politik. Kenyah, Kayan, dan Kajang hidup dalam masyarakat yang sangat
terstratifikasi bangsawan ataupun urna atau ketua AU. Secara politik, dominan dan bersekutu sama lain melalui perkawinan di wilayah yang melintasi batas suku dan bahasa. Kekayaan mereka berupa gong, tasbih, dan guci. Mereka mengontrol penggunaan gua sarang walet digunakan untuk makanan. Rakyat biasa dan menengah, petani dan pengrajin dikenal sebagai panyon, budak atau lupau atau lepen adalah keturunan tawanan perang. Kepala desa diambil dari bangsawan. Tidak ada kesatuan politik di atas tingkat desa, meskipun masa lalu partai-partai perang besar pengayuan terdiri dari orang-orang dari beberapa desa diorganisir. Kepala suku Kayan juga menerima tenaga kerja gratis pertanian dari warga. Agama dan budaya ekspresif. Maman atau pesta kepala yang sekarang jarang terjadi karena pengaruh agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Maman membutuhkan kepala orang. Tujuannya termasuk pemurnian ritual, menandai berakhirnya masa berkabung untuk kerabat yang telah meninggal atau menyelesaikan ritual rumah panjang.